Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. FIFA restui Erick Thohir rangkap jabatan. Erick Thohir resmi menjadi Menpora setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Rabu kemarin. Presiden FIFA, Gianni Infantino ikut memberikan selamat lewat unggahan media sosialnya. Dalam pesannya itu, Gianni Infantino mengapresiasi kinerja Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Gianni yang menyebut Erick sebagai sahabatnya itu yakin di bawah kepemimpinan Menpora baru, olahraga Indonesia, terutama sepak bola akan lebih baik. Lantas, apakah pujian dari Gianni ini menjadi sinyal FIFA merestui Erick Thohir rangkap jabatan sebagai Ketum PSSI sekaligus Menpora? Sebelumnya, Erick Thohir menyebut dirinya menunggu arahan FIFA mengenai jabatan barunya itu. Dalam statuta terbaru FIFA dan PSSI, memang tidak ada aturan yang secara khusus mengatur soal Ketua Federasi Sepak Bola yang rangkap jabatan di pemerintahan. Hanya saja FIFA dalam statutanya menekankan terkait independensi, yang diatur dalam pasal 15 ayat C. Jadi, gimana menurut lo, Sob? Kalau lo sendiri ngerestuin apa enggak nih? Ya, semua tergantung dari FIFA-nya. Kalau FIFA saja merestui, ya kita bisa apa gitu. Kita kan hanya sebagai supporter, mendukung kan. Tapi yang menarik itu kalau misalkan Erick Thohir nanti mengundurkan diri, katakanlah seperti itu. Pertanyaannya, siapa yang akan menggantikan beliau? Ya kan? Tapi saya sih prediksi bisanya itu Ratu Tisa sebagai Ketua Umum 2 atau Pak Ketua Umum Wakil Ketua 2 si Ratu Tisa kan, dan Wakil Ketua 1. Bisa jadi itu mereka dua yang akan menggantikan Erick Thohir kalau misalkan Erick Thohir itu mengundurkan diri. Kalau ya, catat, kalau mengundurkan diri. Kalau tidak ya sudah rangkap jabatan. Itulah. Calvin Verdong sebut Sintayong punya peran penting dalam perjalanan karirnya bersama timnas Indonesia. Dalam wawancara perkenalannya bersama klub barunya Lille, Verdong berbicara banyak tentang timnas Indonesia. Ia juga menyinggung sesuatu yang jauh lebih personal, kisah perjalanannya hingga akhirnya bisa membela timnas Indonesia. Verdong mengungkapkan bahwa keputusannya mengenakan seragam Garuda bukanlah proses singkat. Ia harus melewati jalan panjang naturalisasi yang penuh tantangan. Namun di balik cerita itu, ada satu nama yang sangat berpengaruh dalam langkah besar ini, yakni mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sang pelatih menjadi sosok pertama yang membuka pintu hati Verdong. Ajakan Sintayong untuk membela Indonesia bukan hanya sekedar tawaran, tetapi sebuah dorongan emosional yang membuatnya benar-benar mempertimbangkan pilihan itu. Dari situlah tumbuh keyakinan dalam dirinya. Dengan tekad bulat, Verdong pun menjalani setiap prosedur resmi naturalisasi hingga akhirnya sah menjadi warga negara Indonesia. Baginya, itu bukan sekedar perubahan status kewarganegaraan, melainkan sebuah keputusan hati, sebuah ikrar untuk berjuang bersama Garuda di kancah internasional. Verdong ini salah satu pemain naturalisasi, pemain keturunan yang paling stabil menurut saya sih. Jarang posisinya dia itu bisa digantikan oleh pemain-pemain lain. Tapi Verdong, kau ini terlalu jujur gitu kan. Masa sih ST yang ajak kan begitu, ya kan? Harusnya kan federasi yang ajak begitu kan, karena yang menaturalisasi kau tuh bukan Sintayong, Verdong, tapi yang ajak itu Sintayong ya. Dibilang sendiri sama Verdong. Jadi yang merubah keputusannya Calvin Verdong, si L konsisten ini adalah mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Jadi Sintayong punya peran besar sebenarnya untuk timnas Indonesia, untuk pemain-pemainnya. Jadi ya kalau ada yang bilang dia tidak pernah kasih piala, lihatlah sisi yang lain, jangan hanya lihat pialanya saja. Wasit kontroversial asal Cina akan pimpin laga Indonesia versus Irak. Menurut laporan media Irak FPG, AFC dikabarkan telah menunjuk Manning untuk memimpin laga Indonesia versus Irak. Ini wasit kontroversial sekali sorotan karena rekam jejak kontroversial wasit asal Cina tersebut. Manning dikenal sebagai wasit penuh drama, terutama ketika ia memberikan 3 penalti untuk Qatar pada final Piala Asia 2023 kontra Jordania. Tak hanya itu, ia pernah jadi sorotan media Cina karena memberikan 3 kartu merah dalam derby panas Shanghai SIPG versus Shanghai Shenhua. Bahkan akibat ketegasannya, Manning pernah menjadi korban penyerangan pemain saat ia beradu mulut dengan Henrique Dorado di Liga Cina. Apakah hal ini akan menjadi kerugian untuk timnas Indonesia, FIFA Mania? Aduh, ini tentunya sangat-sangat bisa menjadi satu kerugian untuk timnas Indonesia. Ini sebenarnya sudah sangat-sangat jelas dan kelihatan sekali kalau sebenarnya AFC kemudian negara-negara Arab sedang mengerjai timnas Indonesia. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, itu pemilihan tuan rumahnya sebenarnya tidak boleh peserta kualifikasi ya.
Irak sama Irak bukan Irak, Arab Saudi sama Qatar itu tidak boleh karena mereka itu peserta, tapi dijadikan tuan rumah itu ya kan. Kemudian yang kedua, kuota supporter timnas Indonesia itu dikurangi atau dibatasi hanya sekitar 4.000 sekian lah yang nanti bisa hadir di sana. Dan yang selebihnya itu supporternya mereka. Kemudian sekarang soal wasitnya, ini tidak hanya soal wasit kita lawan Irak, tapi lawan Arabnya juga, yaitu kita dapat wasit dari Kuwait yang secara regional mereka itu satu regional dengan Arab Saudi, Kuwait ini. Jadi bisa saja kita dicurangi. Nah sekarang lawan Irak kita dapat wasit yang dari Cina yang kemarin kontroversinya habis-habisan. Jadi ya bisa saja, tidak menutup kemungkinan kita akan dicurangi, kita akan dikerjai mati-matian di sana. Nah kalau kita tidak bisa memanfaatkan satu pun peluang nanti momentum, maka kita ya selesai, kita tidak bisa lolos. Jadi ya faktor-faktor non teknis seperti ini yang mereka manfaatkan betul sebagai tuan rumah untuk mengerjai kita. Apalagi kita bukan negara Arab kan, satu-satunya negara non Arab yang ada di kualifikasi round 4. Jadi wajar kalau kita jadi bahan buliannya mereka di sana itu untuk dikerjai. Kocak. Protes PSSI soal wasit Kuwait di laga melawan Arab Saudi ternyata sia-sia. Upaya keras PSSI melayangkan protes resmi KFC terkait penunjukan wasit untuk laga krusial timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ternyata tak digubris sama sekali. Sebelumnya, PSSI menyuarakan keberatan terhadap wasit Ahmad Al-Ali asal Kuwait. Alasannya jelas, sang wasit berasal dari region yang sama dengan Arab Saudi dan Irak, dua rival utama Garuda di ronde 4. Situasi ini dinilai bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan. Namun AFC bergeming, mereka tetap menunjuk Ahmad Al-Ali sebagai wasit utama dalam laga super penting itu. Bahkan lebih jauh lagi, seluruh perangkat pertandingan, mulai dari asisten wasit hingga petugas VAR, juga berasal dari Kuwait. Keputusan ini membuat banyak pihak geram karena dianggap merugikan Indonesia yang sedang berjuang mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia. Pokoknya mereka akan manfaatkan semua lah, apalagi wasit kan, aduh ecek-ecek itu. Ya kan? Kita lihat saja itu wasit-wasit yang pimpin nanti timnas Indonesia ketika bermain lawan Irak dan Arab Saudi itu wasit-wasit yang penuh kontroversi semuanya. Mulai dari wasit VAR-nya ya kan, wasit utamanya, hakim garisnya, semua perangkat pertandingan itu penuh kontroversi itu. Jadi ya siap-siap Indonesia. Kalau tidak bermain bagus dan tidak bisa menang, ya kita yang akan dikerjai dan kita akan selesai dibuat sama mereka. Percayalah, mereka akan buat segala cara untuk mengalahkan kita itu, menyingkirkan timnas Indonesia. Erick Thohir resmi dilantik jadi Menpora, tapi statusnya sebagai Ketua Umum PSSI masih tanda tanya besar. Rangkap jabatan bikin publik bertanya, boleh nggak sih? Jawabannya, FIFA yang tentukan. Erick bilang, boleh, bukan tidak boleh. Cuma kan di aturan FIFA itu lebih ke harus independen sih. Ya harusnya Erick Thohir bisa mengundurkan diri, seharusnya bisa. Bilang, semua aturan dari FIFA, mereka yang akan bersurat, mereka yang akan putuskan. Meski statuta PSSI nggak larang rangkap jabatan, FIFA punya hak penuh menilai potensi intervensi pemerintah. Jadi, status Ketum PSSI Erick Thohir sekarang ada di tangan FIFA. Ya, ada di tangan FIFA. Kalau FIFA bilang Pak Erick Thohir mengundurkan diri, ya dia harus mengundurkan diri. Kalau tidak, ya sudah, rangkap jabatan, kan begitu. Siva Konpu Udom resmi jadi wasit VAR pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Ya Allah AFC, kenapa kita dikerjain mulu ya sama AFC? Seolah-olah AFC ini memang nggak mau timnas Indonesia kita nih lolos ke Piala Dunia. Dan pasti kalian udah nggak asing lagi dengan wasit VAR asal Thailand ini. Dimana masih teringat jelas di pikiran kita, Siva Konpu Udom ini pernah memberikan keputusan yang sangat merugikan timnas Indonesia kala itu. Dan di laga yang sangat penting untuk timnas Indonesia di round 4 nanti, AFC kembali menunjuk wasit VAR asal Thailand ini. Benar-benar nggak ngerti lagi guys sama AFC. Perasaan kita dicurangi mulu ya. Dimana Siva Konpu Udom ini bakal bekerja sama dengan wasit asal Cina untuk memimpin laga Indonesia melawan Irak. Yaps, kalau sebelum pertandingan dimulai aja kita udah dicurangi kayak gini oleh AFC. Dimulai dari pemilihan wasit laga Indonesia melawan Arab Saudi yang dipilih dari Timur Tengah juga. Dan sekarang wasit VAR yang pernah merugikan timnas Indonesia kembali ditunjuk untuk menjadi wasit VAR timnas Indonesia melawan Irak. Nggak ngerti lagi lah guys sama AFC. Nantinya bisa saja si Siva Konpu Udom itu berpihak ke kita, karena kemarin kan Irak waktu lawan Thailand di Kings Cup itu Irak main pukul-pukulan itu sama pemain Thailand. Bisa saja dia dendam sama Irak.
Dan dia buat kontroversi untuk menangkan Indonesia, bisa saja ya, semoga seperti itu ya. Hal terbodohnya itu. Laga timnas Indonesia melawan Argentina dapat kualifikasi Piala Dunia akan dipimpin wasit kontroversial. Bukan wasit yang berasal dari Timur Tengah, namun wasit asal Cina, Manning, yang ditunjuk untuk menjadi pengadil utama di lapangan ketika timnas Indonesia menghadapi Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Lantas apa kontroversialnya? Manning pernah memimpin laga final Piala Asia 2023 antara Qatar melawan Yordania. Di laga itu, Qatar mendapat 3 kali penalti hasil dari keputusan wasit asal Cina tersebut. Hingga akhirnya Qatar berhasil menjuari Piala Asia 2023 dengan skor 3-1. Jadi bisa saja nanti kemenangan 3-0 untuk Irak itu hasilnya penalti semua nantinya. Bisa saja itu bisa saja, bukan tidak bisa, tidak menutup kemungkinan itu kalau wasitnya dia ini. Datang ke tanah Arab untuk melawan tim Arab yang dipimpin langsung oleh wasit Arab. Itulah yang akan dihadapi timnas Indonesia di pertandingan pertama round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Bayangin aja, skuad Garuda yang merupakan satu-satunya peserta round 4 yang berasal dari luar Arab harus menempuh jarak ribuan kilometer dan memakan waktu 10 jam perjalanan hanya untuk mewujudkan mimpinya lolos Piala Dunia. Tentu ini berbeda dengan peserta lain yang hanya memakan waktu perjalanan yang lebih singkat. Dari sini kita bisa lihat kerugian yang tidak menguntungkan bagi skuad Garuda jika dibandingkan negara peserta lainnya. Namun tak sampai di situ, karena mepetnya jadwal pertandingan round 4 kali ini akan membuat skuad Garuda tak punya waktu banyak untuk persiapan di Arab nanti. Kalian bisa lihat, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi di tanggal 8 Oktober. Sedangkan pemain Indonesia yang rata-rata diisi oleh pemain yang bermain di Eropa, kebanyakan pertandingannya baru berakhir di tanggal 6 Oktober. Ini berarti skuad Garuda baru bisa berkumpul full tim di tanggal 7 Oktober, atau 1 hari menjelang pertandingan dimulai. Tak sampai di situ, setelah pertandingan pertama berakhir, timnas Indonesia harus kembali bersiap untuk pertandingan kedua. Hal ini dikarenakan mepetnya jadwal antar pertandingan skuad Garuda. Dan ini sekali lagi menguntungkan untuk tim peserta lainnya yang jarak antar pertandingannya tidak begitu mepet. Dari segi jadwal sudah sangat jelas, timnas Indonesia adalah tim yang sangat dirugikan. Betul. Lalu bagaimana dengan wasit yang akan memimpin pertandingan? Betul sekali, timnas Indonesia harus menerima kenyataan bahwa wasit yang akan memimpin 2 pertandingan skuad Garuda adalah 2 wasit yang bisa dibilang cukup kontroversial, yang mana 2 wasit tersebut punya peluang menguntungkan negara-negara Arab. Ya, jadi sudah kelihatan lah dari awal mereka sudah setting semuanya supaya timnas Indonesia ini setidaknya jangan lolos ke ronde kelima atau gagal total lah di ronde keempat ini. Jadi semua sudah didesain lah untuk negara-negara Arab, sedangkan Indonesia ya sekali lagi tidak akan diperhitungkan ya, dan mereka akan buat segala macam cara untuk menguntungkan mereka punya negara sendiri. Jadi ya kita nanti kalau misalkan kalah dengan cara-cara curang ya kita harus bisa menikmati itu, karena memang sudah dipersiapkan dan sudah bisa ditebak dari awal itu teman-teman. 100% duel udara dimenangkan, 86% umpan akurat. Sen Patinama benar-benar menggila di Liga Champions Asia. Laga perdana AFC Champions League melawan JDT, Sen langsung dipasang sebagai starter di posisi bek kiri. Lawannya bukan sembarangan, Arif Aiman, bintang timnas Malaysia yang biasanya sulit dihentikan. Tapi malam itu, Aiman dibuat benar-benar mati kutu. Tercatat 10 kali kalah duel, termasuk 8 kali berhadapan langsung dengan Sen. Bukan cuma bertahan, Sen juga aktif untuk menyerang. 2 dribble sukses, 3 intercept, dan bahkan hampir membuat assist. Salah satu interceptnya malah jadi awal gol kedua Buriram United. Dengan penampilan sesolid itu, Sen Patinama makin membuktikan kalau dirinya layak jadi andalan Buriram, sekaligus kebanggaan timnas Indonesia. Jadi kalau ada yang cari si Arif Aiman, ya silakan cari di kantongnya Sen Patinama. Dia digantongin terus sama Sen Patinama. Hilang gak ya? Mati kutu ketemu pemain Indonesia. Jadi ini yang mau ketemu timnas Indonesia dan pemain-pemain Malaysia. Minggir jauh-jauh, pinggir, bukan level itu. PSSI diam-diam mengirim tim advance ke Arab Saudi untuk cegah trik licik tuan rumah jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini bertujuan menjaga fokus timnas Indonesia, memastikan keamanan, dan mengantisipasi kendala logistik atau perlakuan kurang mengenakan, sehingga Garuda bisa tampil maksimal menghadapi Arab Saudi dan Irak. PSSI diam-diam. Ini jadwalnya saja mepet itu, kita pasti dikerjain. Semua dikerjain lah, mulai dari jadwal pertandingan, hotelnya, bisnya, semualah, wasitnya, perangkatnya, itu semua disetting lah sama mereka supaya Indonesia itu benar-benar capek dan tidak fokus lah itu ya. Jadi memang si AFC dan juga negara-negara Arab ini memang mereka bersekongkol ini untuk buat Indonesia tidak lolos Piala Dunia itu. Ya, jadi Indonesia harus bisa memanfaatkan semua yang ada, sumber daya yang ada harus bisa dimanfaatkan. Kalau tidak ya kita selesai Piala Dunia. Sesederhana itu sebenarnya. Masih ingatkah Anda ketika timnas Indonesia ngeprank lawannya Malaysia di pertandingan?
Piala AFF 2020 yang lalu, pada awalnya Malaysia unggul atas Indonesia. Namun timnas Indonesia comeback dan terus-menerus menggempur pertahanan Malaysia. Hingga akhirnya timnas dapat membalikkan keunggulan dengan skor akhir 1-4. Saya pribadi tak bosan-bosannya menonton ulang gol-gol ketika timnas Indonesia ketika berduel dengan Malaysia ini. Sudah 5 tahun timnas Indonesia tidak pernah lagi bertemu Malaysia di event manapun. Kapankah derby sengit ini terjadi lagi? Tidak seru lawan Malaysia ini. Itu kan sudah terbukti kemarin U23 mereka main bertahan terus itu. Tidak seru pokoknya. Apalagi senior ya kan, pasti mereka dibantai-bantai sama kita itu. Walaupun mereka selalu menyombongkan diri lah. Tapi kalau ketemu King Indo selesai pertemuan terakhir dihajar mereka 4-1. Jadi kalau mau ketemu lagi ya bisa diajar lagi lebih dari 4. Itu saja pemain seadanya. Apalagi dengan materi pemain yang seperti sekarang. Selesai mereka bisa 6-1 dibantai itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.